Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Maisha Al-Fatih, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di video kali ini teman-teman, saya akan mengangkat tentang salah satu jenis gangguan jin yang cukup banyak diderita oleh masyarakat kita di Indonesia, yaitu gangguan jin nasab. Nah, apa itu gangguan jin nasab? Gangguan jin nasab adalah gangguan jin yang diwariskan dari leluhur-leluhur kita. Mungkin itu dari orang tua kita, dari bapak kita, ataupun dari kakek-kakek kita, dari moyang-moyang kita, yang mana dulunya teman-teman, mereka memiliki gangguan jin ataupun sihir yang tidak kunjung sembuh. Sebelum meninggal dunia, mereka gangguan-gangguan jin ataupun sihir mereka tidak kunjung sembuh. Nah, ataupun juga bisa mereka, para leluhur-leluhur kita ini, mungkin memiliki kemampuan-kemampuan sihir ataupun ikatan-ikatan perjanjian dengan bangsa jin. Dalam artian, mereka memiliki jin khodam ataupun jin pendamping yang membantu mereka, yang mana mereka terikat perjanjian dengan bangsa-bangsa jin ini. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka tidak sempat mentaubatkan kepada Allah dosa-dosa mereka karena kita bekerja sama dengan bangsa jin, meminta bantuan kepada bangsa jin, ataupun kita mendapatkan kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh bangsa jin. Ini tidak boleh teman-teman, hukumnya haram, dan bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Meminta bantuan seperti meminta kemampuan bisa menerawang, bisa mengobati orang yang dibantu oleh bangsa jin ini. Sehingga kita juga memberikan imbalan kepada bangsa-bangsa jin ini, seperti memberikan sesajen, sesembelihan, darah, ataupun semacamnya. Nah, ini teman-teman, sebelum mereka meninggal dunia, mereka tidak sempat mentaubatkannya kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, di video ini teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih ciri-ciri ketika seseorang itu menderita gangguan jin nasab, apa tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nasab, yang pertama sekali, mereka mungkin akan bermimpi berjumpa dengan seseorang yang berpakaian layaknya seorang wali, seperti menggunakan jubah putih, rambut panjang putih, serba putih, janggut putih, lalu memberikan sebuah pusaka kepada orang yang bersangkutan. Entah itu seperti tongkat, tasbih, senjata pusaka, ataupun sejenisnya. Nah, mimpi ini teman-teman seringkali datang kepada mereka silih berganti. Ataupun mungkin mereka bermimpi berjumpa dengan leluhur-leluhur mereka. Atau seseorang yang mengaku sebagai leluhur-leluhur mereka. Lalu memberikan sebuah pusaka, layaknya seperti mimpi berjumpa dengan seorang wali tadi. Memberikan pusaka di dalam mimpinya mungkin seperti keris, senjata pusaka, ataupun benda-benda pusaka lainnya. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nasab. Dan mimpi ini teman-teman berulang-ulang, bukan hanya terjadi satu kali saja. Selain dari mimpi itu teman-teman, biasanya orang-orang yang terkena gangguan jin nasab ini juga akan sering mimpi berjumpa dengan hewan-hewan ataupun binatang-binatang buas. Seperti mimpi berjumpa dengan harimau, mimpi dengan ular yang sangat banyak. Dan mimpi ini pun juga sering terjadi berulang-ulang kali, bukan hanya satu kali saja. Nah, orang yang terkena gangguan jin nasab ini biasanya mereka akan susah tidur pada waktu malam harinya. Mereka dalam istilah kata terkena penyakit insomnia, susah tidur, dan susah bangun pada pagi harinya. Dan ketika mereka bangun pada pagi harinya, biasanya tubuh mereka terasa lemas teman-teman. Merasakan lelah, padahal baru saja mereka tidur pada malam harinya. Orang-orang yang terkena gangguan jin nasab ini teman-teman, mereka akan merasakan seolah-olah, ingat ya teman-teman, seolah-olah memiliki kemampuan-kemampuan gaib, kemampuan-kemampuan supranatural. Seolah-olah, bukan kemampuan yang sebetulnya. Seolah-olah mereka bisa, misalkan, bisa melihat masa lalu, bisa menebak karakter seseorang, bisa mengobati seseorang yang sakit, walaupun mereka tidak pernah mempelajari ilmu pengobatan. Ataupun mereka bisa menebak bagaimana apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, orang-orang yang terkena gangguan jin nasab ini, mereka ini seolah-olah memiliki kemampuan-kemampuan gaib. Ini adalah cikal bakal
yang akan digunakan oleh setan untuk membuat orang yang terkena gangguan jin nasab ini akan menjadi wali-wali setan. Atau dalam artian, mereka akan dipersiapkan akan menjadi kahin atau dukun. Orang-orang yang terkena gangguan jin nasab ini, teman-teman, mereka ini biasanya seolah-olah bisa melihat penampakan. Seolah-olah bisa melihat makhluk gaib. Bisa melihat jin, bisa melihat hantu. Bahkan mereka bisa seolah-olah berinteraksi dengan bangsa-bangsa gaib ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, teman-teman, orang-orang yang terkena gangguan jin nasab ini, mereka seolah-olah merasakan ada sosok gaib yang mengawasi mereka, yang melindungi mereka. Misalkan mereka merasakan ada sosok harimau putih yang sedang mengawasi dan melindungi mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nasab jika kita lihat pada segi fisik mereka. Orang-orang yang terkena gangguan jin nasab, yang pertama sekali, teman-teman, akan mudah sekali sakit ataupun merasa pegal-pegal pada bagian pinggangnya. Sering sakit pinggang, sering pegal-pegal pada pinggangnya, pada punggungnya, pada tulang belikatnya, kiri, kanan, terkadang pindah-pindah sakitnya, ataupun merasakan berat pada pundaknya. Sepanjang tulang belakangnya, mereka ini bermasalah, teman-teman. Ciri-ciri berikutnya, teman-teman, orang yang terkena gangguan jin nasab ini akan bermasalah pada bagian lambungnya. Sering kembung, perutnya sering kembung, masuk angin, sering naik asam lambungnya, sakit asam lambung, sakit mah, ataupun gangguan-gangguan pencernaan lainnya. Pada intinya, orang-orang yang terkena gangguan jin nasab memiliki lambung yang lemah, teman-teman. Nah, salah satu ciri-ciri yang khas yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terkena gangguan jin nasab yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang terkena gangguan jin yang biasanya, teman-teman, ataupun secara umumnya, orang-orang yang terkena gangguan jin nasab akan memiliki penyakit keturunan. Penyakit keturunan, mungkin moyangnya terkena penyakit jantung, kakeknya juga terkena sakit jantung, bapaknya, bahkan sampai kepada orang yang terkena gangguan jin nasab ini. Sampai kepada dia pun juga terkena sakit jantung, teman-teman. Jadi ciri-ciri khasnya adalah memiliki penyakit keturunan yang sama dengan leluhur-leluhur mereka. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nasab dari segi aspek ibadahnya. Nah, sebagian dari orang-orang yang terkena gangguan jin nasab, mereka bermasalah dalam ibadahnya, malas dalam ibadahnya, teman-teman. Malas sholat, ketika mereka mau melakukan sholat, berat rasanya, teman-teman. Ataupun sering ditunda-tunda waktu sholatnya. Ataupun ketika mereka ingin baca Al-Quran, berat sekali ketika mereka ingin membaca kitabullah. Atau ketika mereka memaksakan membaca Al-Quran, ataupun mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka dengarkan, biasanya mereka akan merasakan sesak nafasnya, berat pada dadanya. Nah, ada sebagian orang-orang yang terkena gangguan jin nasab, bahkan sangat kuat ibadahnya. Namun, orang-orang ini, teman-teman, ibadahnya tidak murni untuk menyembah kepada Allah. Mereka niatkan ibadah mereka ini, niat mereka ini bermasalah, teman-teman. Mereka meniatkan dengan ibadah mereka ini, kemampuan-kemampuan gaib mereka ini, kemampuan-kemampuan supranatural mereka ini akan semakin terasah, akan semakin tajam. Ini niat mereka dalam beribadah. Nah, inilah, teman-teman, beberapa ciri-ciri orang-orang yang terkena gangguan jin nasab. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memiliki ciri-ciri yang sama yang saya sebutkan di dalam video ini, bisa jadi teman-teman terkena gangguan jin nasab. Maka untuk lebih baiknya bagi orang-orang yang terkena gangguan jin nasab, selain di ruqyah syar'iyah, jadi cara pengobatannya, teman-teman, yang pertama sekali, datangi praktisi ruqyah syar'iyah. Harus diruqyah. Dibacakan ayat-ayat ruqyah kepada orang yang terkena gangguan jin nasab. Nah, selain itu, teman-teman, juga mereka harus membenarkan akidah mereka. Membenarkan tauhid dan akidah mereka. Dan melakukan tazkiyatun nafs. Mensucikan semua dosa-dosa mereka yang mengotori jiwa-jiwa mereka. Mentaubatkan semua dosa-dosa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ibadah yang semurni-murninya.
Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Masa Putra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Masya Al-Fatih, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Rizky Masa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.